Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Amitabha. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia, pada hari yang penuh berkah ini, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan sedikit ajaran Buddha. Adapun tema saya pada hari ini yaitu tujuan atau manfaat mempelajari agama Buddha. Seperti yang kita ketahui, saudara, di Indonesia, khususnya umat Buddha, ini bersifat majemuk. Mengapa dikatakan demikian? Karena dari mereka-mereka yang begitu banyak yang mengaku beragama Buddha, ini bisa kita kategorikan menjadi beberapa kelompok. Ya. Pada kesempatan ini, Suhu akan menyampaikan dikategorikan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, ini bisa kita sebut dengan umat Buddha KTP. Kenapa disebut umat Buddha KTP, saudara? Karena agama Buddha itu apa, Dharma itu apa, Sangha itu apa, bahkan Triratna itu apa, orang ini tidak tahu sama sekali. Hanya mengakui saja. Di KTP ditulis agama Buddha. Ya. Jadi umat Buddha yang bersifat KTP. Bahkan aliran-aliran yang bukan agama Buddha juga mengaku agama Buddha. Seperti aliran Maitreya, atau aliran NSI, atau aliran yang sembayang kelenteng, Konghucu. Ini sebenarnya tidak termasuk agama Buddha. Kenapa? Karena ajaran yang diajarkan oleh Maitreya misalnya, aliran Maitreya, ajaran yang diajarkan ini sama sekali tidak sesuai dengan kitab suci Tripitaka atau NSI atau Konghucu. Ini hanya agama Buddha yang mengaku, umat Buddha yang mengaku agama Buddha. Sebenarnya agama Buddha itu apa juga tidak tahu. Ini kategori pertama. Kategori yang kedua, saudara. Ya. Ini umat Buddha seperti apa? Seperti perusahaan asuransi. Kenapa? Karena datang sembahyang ada maunya. Ya sama kan? Hari ini kalau kita beli asuransi, kita kan membayar. Tetapi ujung-ujungnya ini ada ujungnya. Ada maunya. Nah, umat Buddha ada juga sejenis yang demikian. Ya, misalnya Bante atau Suhu kan tinggalnya di Pihara Batam, Pihara Maitri Sagara, ya toh? Nah, misalnya ada sekelompok orang ke sana sembahyang Kuan Im, ya sembahyang Kuan Im. Terus Kuan Imnya ini cukup manjur, ya, cukup manjur. Nah, ini karena mendengarkan orang lain, dari kata-kata orang lain mengatakan bahwasanya Kuan Im di Vihara Bante Nekama tinggal itu cukup manjur loh. Nah, orang tersebut begitu mendengarkan juga berbondong-bondong ke sana sembahyang. Tetapi ada maksudnya. Ya, bukan tujuan datang ke wihara untuk belajar agama Buddha, ada maksudnya. Maksudnya apa? Ya, nanti dia belilah buah-buahan. Ya, beli 3 piring buah-buahan, 3 piring buah-buahan. 3 piring. Terus 3 piring buah-buahan ini dipersembahkan di depan Kuan Im. Nah, mulailah sang umat ini berdoa. Oh Kuan Im Pusat, Awalokiteswara Bodhisattva, semoga dengan persembahan buah ini keluarga saya bisa selamat-selamat. Terus permohonan kedua, Kuan Im Pusat,
semoga anak gadis saya mendapat suami yang kaya-kaya atau yang cukup saja. Cukup punya Mercy, cukup punya kondominium. Ini mah bukan cukup, kelewatan. Ya. Terus yang ketiga, memohon, oh Kuan Im Busa, semoga suami saya usahanya lancar-lancar terus. Nah, saya bertanya hari ini kepada Anda. Kalau Anda hari ini jadi Kuan Im Busa, berani nggak makan buah yang dipersembahkan oleh orang ini? Saya sendiri nggak berani. Kenapa? Kalau makan buah Anda ini 3 piring, berarti harus mengabulkan 3 permintaan. Nah, ini namanya umat Buddha yang bersifat kayak perusahaan asuransi. Ya toh? Terus ketiga, kita kategorikan umat Buddha yang benar-benar mengerti ajaran Buddha dan benar-benar mau belajar ajaran Buddha. Ya, seperti mungkin Anda yang baru mendengarkan sekarang ini. Anda biasanya ke wihara. Ya, wihara di Jakarta kita ada wihara Ekayana. Ya, di Medan kita ada banyak sekali ya wihara-wihara kita yang di bawah Sangga Agung Indonesia. Ya, wihara Metajaya, Metakaruna, Ratna Stupa, banyak sekali wihara. Jadi dimanapun Anda berada sekarang, datanglah ke wihara situ. Ikuti sembahyang Liam Keng dan dengarkan ceramah dari suhu sana. Ya, jadi ini baru dikatakan umat Buddha yang benar-benar umat Buddha. Yang benar-benar belajar agama Buddha, datang ke wihara, ikut sembahyang. Ya toh? Ini umat Buddha yang benar-benar umat Buddha. Atau Anda bisa saja kalau pas tinggal di Pulau Batam, kita di Batam ada 2 wihara yang Bante yang tahu Sunekama urus, ya, bantu urus. Ya, Pihara Maitri Sagara, Pihara Budayana di Pasar Angkasa. Ya. Nah, banyak sekali wihara-wihara. Kenapa Anda harus ke wihara? Karena dengan adanya wihara, Anda bisa banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dharma. Mendengarkan ceramah dari suhu-suhu. Kalau ada yang tidak mengerti, ada yang tidak dimengerti, bertanyalah kepada suhu. Itu gunanya wihara. Nah, ini baru dikatakan umat Buddha yang benar-benar mau mempelajari agama Buddha. Ya, bukan umat Buddha KTP maupun bukan umat Buddha asuransi. Yang terakhir, saudara, yaitu umat Buddha apa? Keempat, yaitu umat Buddha Chung Chung Cap. Tahu nggak arti Chung Chung Cap? Yaitu kata orang Jawa, ngacung tancep. Namanya Chung Chung Cap. Kenapa suhu katakan demikian? Ada sejenis umat Buddha hanya datang ke wihara, pasang hio, pasang dupa 3, terus sembahyang sembarang, tancap, pulang. Tidak dengarkan dharma, juga tidak ikut Liam Keng. Hanya datang memohon keselamatan. Nah, ini 4 jenis umat Buddha. Nah, bagi Anda yang pas mendengarkan siaran TV Semin Jian Si Tai ini, Anda bisa mengkategorikan saya ini umat Buddha yang jenis mana. Ya, tetapi suhu berharap dengan adanya stasiun televisi Semin Jian Si Tai ini, Anda bisa selalu melihat ceramah dari suhu Haitao Fa Si. Ya, ini kebetulan karena suhu datang ke Taiwan terus diminta oleh beliau untuk rekaman, untuk memberikan sedikit wejangan dharma yang dalam bahasa Indonesia. Tetapi dharma yang suhu kenal ini sangatlah dangkal. Ya, masih banyak suhu-suhu Taiwan yang pengetahuan cukup dalam, saudara. Anda bisa setiap hari buka TV, sudah bisa melihat, oh, Haitao Fa Si lagi ceramah. Jadi banyak-banyaklah mendengarkan dharma, saudara. Maka dengan demikian, kebijaksanaan atau prasnya ini pelan-pelan akan bisa buka. Dengan mendengarkan dharma, ini kebijaksanaan bisa terbuka. Ya. Terus, saudara-saudari Dharma, pernahkah kita berpikir
dengan pikiran yang paling jernih, ya, bahwa sebenarnya sih apa tujuan kita pelajari agama Buddha? Apa sih tujuannya kita pelajari agama Buddha? Pernahkah Anda bertanya kepada diri Anda sendiri? Apa tujuan saya belajar agama Buddha? Apakah tujuannya hanya memohon keselamatan? Atau tujuannya memang untuk terbebas dari 6 alam sengsara ini? Atau hanya ikut-ikutan? Nah, pulang ke rumah berpikir lagi. Berpikir lagi. Apa tujuan yang paling utama? Saya belajar agama Buddha. Ya. Terus kesempatan yang berbahagia ini Suhu akan menyampaikan 4 manfaat dari kita atau tujuan kita mempelajari agama Buddha. Yang pertama, ya, dengarkan baik-baik saudara. Ya, ini kalau menurut Suhu tujuan utama kita ini paling penting. Ya, tapi menurut Anda mungkin lain, itu ya nggak masalah. Ya. Yang pertama yaitu membangkitkan atau mengembangkan kebijaksanaan. Dalam bahasa Mandarinnya dikatakan kai zi hui. Ya. Membangkitkan atau mengembangkan kebijaksanaan. Setiap manusia, saudara, ini memiliki prasnya. Prasnya dalam bahasa Sanskerta. Pa-nya dalam bahasa Pali. Kebijaksanaan dalam bahasa Indonesia. Wisdom dalam bahasa Inggris. Ya, jadi tergantung Anda mengerti dalam bahasa apa. Nah, oke. Jadi bahasa Indonesia prasnya ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini setiap manusia memilikinya. Yang tersembunyi di dalam diri pribadi masing-masing. Yang tersembunyi. Setiap orang ini memiliki kebijaksanaan. Cuman terkadang kita tidak menyadari akan hal tersebut. Kita tidak menyadari. Sama halnya saudara. Saya dengan Sakyamuni Buddha bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya di kesucian hati. Sebenarnya makanya Buddha mengatakan saudara, setiap makhluk hidup, semua makhluk ini memiliki benih kebudaan. Ibaratnya sebuah mutiara yang bening sekali. Lama-kelamaan dikotori oleh debu-debu. Debu-debu ditutupi oleh debu-debu. Nah, mutiara ini akhirnya tertutup debu. Tidak bisa memantulkan cahaya lagi. Manusia juga demikian. Hati manusia ini, bodhicitta manusia ini pada dasarnya semua bersih. Seperti mutiara ini. Bening. Tetapi manusia karena apa? Memiliki sifat keserakahan, kecemburuan, iri hati, keegoisan, kegelapan batin. Inilah membuat manusia, bodhicittanya ini yang bersih ini ketutup oleh debu. Nah, jadi seseorang bisa capai Buddha karena mutiara yang ketutup debu ini sudah dihapus, sudah dibersihin dengan cara menjalani bertapaan, ya, menjalani bawana. Kita juga bisa. Suatu saat Anda semuanya bisa mencapai Buddha seperti Sakyamuni Buddha. Ya, bisa duduk di atas altar. Tetapi bersihkan dulu kotoran-kotoran ini. Ya, sama. Prasnya atau kebijaksanaan juga setiap orang memilikinya. Setiap orang memiliki kebijaksanaan ini. Tinggal bagaimana kita membangkitkannya. Memunculkan kebijaksanaan yang tersimpan di dalam diri kita. Ya. Pada zaman Sang Buddha, ini di India itu ada 96 jenis. Atau 90 macam, saudara. Aliran sesat. Ya. Mereka menjalankan latihan menyiksa diri. Ada yang rambutnya dipanjangin terus diikat di atas pohon. Ada yang
kakinya di atas terus kepalanya di bawah. Ada yang terus berendam di dalam kolam tidak naik-naik. Mereka semua menyiksa diri. Tujuannya apa? Untuk mensucikan diri. Nah, zaman Sang Buddha ini ada 96 jenis aliran sesat. Tetapi mereka semua tidak bisa mencapai tingkat kesucian arahat, bahkan tidak bisa mencapai Buddha. Kenapa? Karena kekurangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam agama Buddha ini merupakan tonggak utama, saudara. Kalau tonggak utamanya ini hilang, jalan Buddha tertutup, jalan arahat tertutup, jalan bodhisattva tertutup. Ya. Terus, karena mereka tidak memiliki kebijaksanaan, maka mereka tidak bisa capai tingkat Buddha. Begitu juga dengan umat Buddha. Walaupun hari ini Anda belajar Dharma, setiap hari baca parita, baca sutra, ya, setiap hari meditasi dari pagi sampai malam, tetapi kekurangan kebijaksanaan. Ya, ada sejenis orang, semakin meditasi makin parah, makin pekok kata orang Jawa. Ya, bukan makin bijaksana, tetapi makin parah. Nah, jadi meditasi kalau tidak disertai oleh kebijaksanaan, ada ya akibatnya demikian. Apa bedanya dengan batu? Ya, apa bedanya dengan tiang-tiang berdiam di situ terus? Ya toh? Nah, umat Buddha kalau kekurangan kebijaksanaan, maka segala tindakan perbuatan Anda itu ini tidak lepas dari kebodohan. Ya. Tidak lepas dari kebodohan. Terus, manusia yang memiliki kebijaksanaan, saudara, ini tindakan dan perbuatannya ini tidak akan merugikan orang lain. Tidak akan merugikan orang lain. Ya, salah satu contoh misalnya, sang anak ini tidak sengaja memecahkan kaca pintu di rumah. Ya. Terus bagi seorang ibu atau ayah yang memiliki sifat cinta atau memiliki kebijaksanaan, ini tidak akan memukul anaknya dengan rotan, dengan kebencian dipukul, sampai anaknya menangis atau sampai biru-biru memar-memar. Tetapi sebaliknya, orang tua ini akan menasihati anaknya agar lain kali harus hati-hati. Ya. Terus di dalam hatinya ini berpikir, kaca ini adalah barang di dunia ini tidak ada yang kekal. Kaca ini juga sama. Cepat dan lambat pecahnya itu tidak ada bedanya. Ya cepat pecah ya paling cepat ganti. Lambat pecah, lambat ganti. Kalau tidak dipecahkan oleh anaknya, apakah kaca ini akan selamanya utuh, abadi? Tidak mungkin. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal, saudara. Nah, kita lihat. Dengan kejadian tersebut, saudara, seseorang yang mempunyai kebijaksanaan dengan orang yang tidak mempunyai kebijaksanaan sangat jauh. Orang tua yang punya kebijaksanaan, anaknya ini dinasihati agar lain kali hati-hati dan tidak akan memukul anaknya sampai biru-biru. Tapi orang tua yang tidak punya kebijaksanaan, begitu kaca pecah, ambil rotan dipukul anaknya sampai memar biru-biru, terus nanti setelah hilang emosinya baru bawa obat, mengambil obat terus dioles-oleskan kepada tempat memar tadi yang dipukul. Nah tadi kalau nggak usah dipukul kan sekarang nggak usah diobatin. Ya nggak? Jadi di situ terkadang manusia ini selalu pekerjaannya ini atau tindakannya ini tidak luput dari kebodohan. Dengan contoh yang Suhu kasihkan tadi, sudah bisa membedakan. Orang tua yang memukul orang sedemikian rupa, sampai merah-merah, sampai memar-memar. Ini boleh dikatakan orang tua yang dalam kategori kebodohan. Tetapi orang tua yang dengan nasihat, terus di dalam hatinya berpikir, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ketidakkekalan. Berpikir. Sangat beda jauh, saudara. Orang tua yang memukul anaknya ini akan begitu emosi. Ingat, kata dokter, emosi ini bisa mencederai organ-organ tubuh kita.
Sedangkan orang tua yang dengan kebijaksanaan menasehati, ini tidak akan emosi. Bahkan di situ mempunyai suatu pengetahuan atau pelajaran.
bukan Buddha yang memberikan. Ya. Terus, saudara, penderitaan-penderitaan ini mau kita uraikan satu persatu ini tidak akan habis. Sakyamuni Buddha di dalam ajarannya yang paling utama ini diuraikan ada 4 penderitaan dasar. Seperti lahir, tua, sakit, dan mati. Ini penderitaan dasar atau yang sering kita jumpai di dalam hidup ini. Kenapa lahir dikatakan menderita, saudara? Kenapa? Karena begitu kita lahir ke dunia ini, kita sudah harus bersiap-siap untuk menderita. Kita sudah harus bersiap-siap. Menderita karena penyakit kek, menderita karena berpisah dengan orang yang dicintai kek, atau bertemu dengan orang yang dibenci. Begitu lahir kita ke dunia ini sudah merupakan penderitaan. Makanya begitu bayi itu lahir, dia menangis. Apa yang dia nangis? Anda tahu nggak? Wah, wah. Itu artinya apa coba? Kuah artinya itu menderita. Pernah nggak kita mendengarkan dengan seksama? Begitu bayi lahir langsung menangis. Menangis itulah sudah menandakan dimulainya penderitaan. Ya. Terus selain lahir, kita tua, usia tua, gigi sudah ompong, makan apa-apa sudah tidak kuat, menderita sekali. Mata kita rabun. Mau berjalan jarak 2 meter itu berjalan setengah jam. Ya. Usia tua, menderita. Terus sakit. Sakit juga menderita. Sakit gigi, sakit perut, cukup menderita. Ya. Yang keempat yaitu mati. Mati juga menderita. Kenapa? Mati bukan berarti habis. Ingat, dalam agama Buddha, mati itu bukan berarti habis. Mati masih Anda akan terus mengalami proses kelahiran. Terus menerus mengalami proses kelahiran. Sebelum Anda mencapai tingkat kesucian, maka proses kelahiran itu tidak akan putus. Ya. Nah, 4 dasar, selain 4 penderitaan dasar masih banyak sekali yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Orang tua yang kita cintai, yang sangat kita cintai, terus meninggal. Berpisah dengan orang yang dicintai. Menderita sekali. Menangis, sedih. Terus orang yang kita benci sekali, ketemu orang itu, muncul lagi emosi kita, muncul lagi kebencian kita, menderita sekali. Ya. Setelah itu, kita mengharapkan mendapatkan sesuatu. Mungkin yang wanita mengharapkan beli baju yang sangat bagus sekali, tapi harganya mahal pula. Tidak mendapatkan baju yang begitu bagus. Pulang ke rumah tidak bisa tidur. Berpikir terus setiap malam. Berpikir bolak-balik tidak bisa tidur. Juga penderitaan. Ya. Terus masih banyak sekali penderitaan yang ada dalam diri kita. Misalnya cemburu. Orang cemburu itu cukup menderita. Iri hati. Terus apa? Masih banyak, saudara. Udah itu apa? Rasa mendendam. Ini masih banyak yang penderitaan yang tidak akan habis kita ungkapkan. Atau kebodohan-kebodohan, keserakahan, dan lain-lainnya. Ya. Jenis-jenis hal yang demikian ini membuat kita sangat menderita. Ya. Jadi yang kedua itu memutuskan. Setelah kita mempunyai kebijaksanaan, kita memutuskan penderitaan atau kesusahan hati. Yang ketiga, tujuan kita mempelajari agama Buddha yaitu bertekad mencapai tingkat kebudaan. Ya, harus bertekad. Saudara, agama Buddha ini sangat berbeda dengan agama lain.
Agama Buddha selalu mengatakan, saya ingin menjadi Buddha. Tetapi kalau umat Kristen, beranikah umat Kristen mengatakan, saya ingin menjadi Yesus, menjadi Tuhan Allah? Tidak akan berani. Tapi umat Buddha harus yakin, saya akan menjadi Buddha. Kenapa? Buddha mengatakan, semua makhluk hidup memiliki benih Buddha. Maka bahkan seekor semut pun bisa menjadi Buddha. Ingat, saudara, ya, agama Buddha sangat berbeda. Ya, Sakyamuni Buddha di sutra sudah jelas-jelas dijelaskan bahwasanya semua makhluk hidup, baik itu setan, baik itu binatang, ini memiliki benih Buddha. Maka saya dan Anda semua akan menjadi Buddha, bukan menjadi pembantu Buddha. Ya. Jadi kalau kita belajar agama Buddha, maunya kita ini setara dengan Buddha, tidak mau menjadi pembantu, tukang sapunya. Ada sebagian orang, saya bertanya, yang pernah saya ketemu dengan umat Kristen. Saya bertanya, nah tujuan kamu belajar agama Kristen apa? Ya, yang penting kalau saya bisa di samping Yesus jadi tukang sapu, jadilah. Kalau saya bilang, saya emang nggak mau jadi tukang sapu di samping situ. Maunya saya harus jadi Buddha. Ya, jadi di situ keistimewaan agama Buddha. Jadi manusia sebelum mencapai tingkat kesucian, itu arahat atau bodhisattva atau Buddha, ini tidak akan memutuskan belenggu penderitaan. Ya, tidak akan memutuskan. Tidak akan terputus 6 roda sengsara ini. Terus, tingkat kebudayaan di dalam agama Buddha ini merupakan tingkat yang tertinggi, yang tidak ada bandingannya lagi. Jadi hari ini perkataan dari Buddha, dari para Buddha, Anda harus benar-benar yakin. Jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan. Ya. Kalau Anda belajar agama Buddha masih ada keraguan, masih ragu dengan ajaran Sang Buddha, maka Anda cukup kasihan. Kenapa? Kemampuan dari para Buddha melihat segala sesuatu hal yang belum terjadi bagaikan melihat garis tangan sendiri. Ya. Jadi walaupun tingkat kebudayaan sangat susah sekali dicapai, saudara, tetapi suatu saat Anda akan mencapai tingkat kebudayaan. Anda harus berjuang agar mencapai tingkat kebudayaan, terus membarbarkan ajaran kebenaran untuk kebahagiaan semua makhluk. Yang ketiga, tujuan kita belajar agama Buddha, yaitu menolong semua makhluk yang menderita. Hati para Buddha maupun Bodhisattva, saudara, sangatlah luhur sekali. Tiada bandingnya. Ya. Jika boleh dikatakan, Sakyamuni Buddha pada kalpa-kalpa yang lalu ini telah mencapai tingkat kebudayaan. Tetapi karena demi untuk menolong makhluk di alam kita ini, di alam yang menderita ini, maka Sakyamuni Buddha datang lagi ke dunia ini. Menjelma lagi menjadi Pangeran Siddhartha. Sebenarnya Sakyamuni Buddha ini sudah, kalpa-kalpa yang lampau ini sudah mencapai Buddha. Bukan sekarang baru mencapai Buddha. Bukan 2500 tahun yang lalu baru mencapai Buddha di India. Tidak. Sama dengan Avalokitesvara. Juga mencapai Buddha pada masa lampau, sudah mencapai Buddha. Tapi karena demi menolong makhluk yang menderita, maka datang lagi ke dunia ini. Ya. Saudara, umat Buddha hendaknya selalu memiliki rasa pengorbanan untuk kebahagiaan semua makhluk. Seperti dalam ajaran Mahayana itu selalu ditekankan, demi kebahagiaan makhluk lain, saya bersedia untuk menderita. Jadi jika Anda seorang yang mempelajari agama Buddha, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan makhluk lain, maka bisa dikatakan Anda bukanlah seorang pengikut Buddha. Karena Buddha sendiri
demi menolong semua makhluk hidup yang menderita, datang lagi ke dunia ini. Maka Anda boleh dikatakan seorang yang sangat egois. Di samping kita menolong makhluk hidup yang menderita, kita juga harus bertekad untuk tidak menyakiti, saudara. Cara yang paling mudah untuk tidak menyakiti semua makhluk hidup yaitu jangan membunuh mereka. Dan melepaslah mereka ke alam yang bebas. Maka Anda sudah pelan-pelan mempraktekkan, mengembangkan cinta kasih atau tidak membuat makhluk lain menderita. Ya toh? Terus, di samping itu, Anda jangan mengkonsumsi atau membunuh makhluk itu terus dimakan. Buddha kan mengajarkan cinta kasih, saudara. Pancasila Buddhis, sila pertama tidak membunuh. Nah, Anda hari ini kalau demi untuk mulut sendiri, membunuh ayam terus kita konsumsi. Mengorbankan nyawa makhluk itu kita konsumsi. Di mana letak cinta kasih Anda? Apalagi Anda seorang biku atau biksu, seorang sangga. Sangga kan mengajarkan cinta kasih. Janganlah gara-gara kita mau mengenakkan mulut kita, terus menyuruh umat beli daging kita makan. Mengorbankan nyawa makhluk lain demi untuk mulut kita. Untuk kampung tengah kita. Makanya saudara, di dalam ajaran Mahayana ini selalu ditekankan. Vegetarian itu sangat penting. Kenapa? Untuk membangkitkan cinta kasih kita. Kalau Anda menjadi seorang vegetarian, Anda tidak mungkin lagi membunuh ayam, membunuh itik untuk dikonsumsi. Ya. Walaupun Anda memakan daging, itu tidak meminta. Tetapi ingat, daging ini dibunuh karena ada orang yang makan. Ya, karena ada orang yang makan, maka ada orang juga yang membunuh. Cinta kasih atau kita melakukan vegetarian di sini bukan berarti untuk sucikan diri, tidak. Tetapi untuk mengembangkan cinta kasih kita. Vegetarian tidak membuat orang suci. Ya, ada sebagian aliran mengatakan, oh vegetarian bisa buat mereka suci. Saya bilang, kalau vegetarian bisa membuat seseorang suci, kerbau, kambing dari lahir semua makan rumput, sangat suci. Tapi sampai mati pun tetap kambing, tetap sapi, tetap kelinci, tidak suci. Vegetarian ini untuk melatih cinta kasih kita. Apalagi Anda sangga, jadi anggota sangga, masih terus memesan daging. Ya, banyak ya, khususnya di Indonesia. Kita biku sangga masih sering memesan daging kepada umat Buddha. Nah, katanya apa dikasih makan. Coba sekarang saya kasih ujian kepada Anda. Kasih 2 persembahan. 1 mangkok sayur hijau. 1 mangkok ayam goreng. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Oh, suhu saya pilih sayur. Tidak usah bohong lah. Ngaku saja Anda itu akan pilih daging. Ada berapa orang sih yang tahan tidak makan daging? Banyak. Bahkan sangga sendiri tidak tahan masih pesan kepada umat Buddha. Ya. Jadi bukan berarti kita mengatakan makan daging itu salah, tidak. Tetapi cobalah kita kembangkan cinta kasih kita. Jangan gara-gara mulut kita mematikan nyawa orang lain. Kita berpikir, hari ini kalau andai kata ayam itu ada anak saya, tega gak kita membunuhnya? Tega gak? Saya kira tidak mungkin tega. Karena Anda mencintai anak Anda. Tidak mungkin, saudara. Nah, hari ini juga demikian. Kalau kita mau membunuh ayam itu, berpikirlah kita untuk kedua kalinya. Ayam ini juga memiliki orang tua.
ayam ini juga memiliki rasa takut. Ya. Semua makhluk saat mau dibunuh, ini akan takut mati. Anda juga demikian. Apalagi manusia. Kita lihat di Jakarta saat kerusuhan. Begitu banyaknya orang-orang Chinese melarikan diri, mau menyelamatkan diri. Karena Anda takut mati. Tetapi setelah damai, kenapa Anda lupa? Bahwasanya semua makhluk itu takut mati. Ya, coba suhu menganjurkan kepada Anda, mulai hari ini belajarlah vegetarian. Belajar. Karena vegetarian ini bisa membuat Anda lebih sehat dari segi kesehatan. Dari segi batin bisa membuat Anda lebih mencintai kehidupan orang lain. Tidak mematikan orang lain untuk kesenangan diri kita sendiri. Ya. Jadi ceramah pokok kita belajar agama Buddha itu ada 4. Pertama, tujuan kita belajar agama Buddha yaitu membangkitkan kebijaksanaan yang tersimpan di dalam diri kita. Yang kedua, yaitu memutuskan semua penderitaan atau kesusahan hati. Yang ketiga, bertekad mencapai tingkat kebudaan. Yang keempat, menolong semua makhluk yang menderita. Nah, inilah kesimpulan atau tujuan utama kita belajar agama Buddha. Semoga Anda bisa menerima ceramah singkat ini dan bisa menghayatinya. Ya. Akhir kata dari saya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia. Namo Amitabha. 法界受苦众生，来，我们来合掌，愿意出功德，庄严佛净土，这叫做上求佛道哈。咱功德拢回向西方极乐世界，无伫这个天道、人道享受福报啊。上求佛道，来，上报四重因，下济三途苦。啊，更加回向对咱有恩的人、受苦的人啊。若有见闻者，悉发菩提心啊，愿众生拢会发成佛的决心啊，尽处一报身，当生极乐国，当愿众生一心归命，西方极乐世界，大慈大悲阿弥陀佛。啊，我们愿众生大家都会念佛，都可以往生。好，谢谢各位今日来，阿弥陀佛。好。喂，各位居士大德菩萨们，我们非常感恩我们海涛法师今天晚上的给我们慈悲的开示，让我们今天的心灵非常的丰富，非常的充实。我们这时候大家起立，我们向佛三问讯，一问讯，再问讯，三问讯。
们向我们法师致诚三问讯，一问讯，阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，可以了。好。好，我们今天晚上到此为止，谢谢各位的光临，谢谢各位的参与，感恩感恩。